Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gea Sundari Fernandi dan rekan saya Andra Alvis Hasibuan. Kami di sini akan menjelaskan tentang algoritma, block chipper, stream chipper, dan hash. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada algoritma block chipper. Block chipper adalah algoritma enkripsi yang akan membagi-bagi plain text yang akan dikirimkan dengan ukuran tertentu, biasa yang disebut dengan blok, dengan panjang T, dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Pada chipper block, rangkaian bit-bit plain text dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang sama, biasanya 64 bit atau juga bisa lebih. Penggunaan enkripsi yang panjang ini digunakan untuk mempersulit penggunaan pada pola-pola serangan yang ada untuk membongkar kunci. Block chipper biasanya menggunakan mode algoritma ECB atau Electronic Codebook dan CBC atau chipper blockchaining. Kedua ada algoritma stream chipper. Stream chipper adalah jenis algoritma enkripsi simetri. Stream chipper dapat dibuat dengan sangat cepat sekali, jauh lebih cepat dibandingkan dengan block chipper. Stream chipper digunakan untuk blok data yang lebih kecil, biasanya ukuran bit. Dengan stream chipper, transformasi dari unit plain text yang lebih kecil ini berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada kapan unit tersebut ditemukan selama proses enkripsi. Stream chipper ini biasanya menggunakan mode algoritma CFB atau chipper feedback dan OFB atau output feedback. Stream chipper juga biasa disebut sebagai chipper status karena enkripsi tiap bit tergantung pada satu saat ini. Proses enkripsi yang dilakukan dengan melakukan operasi XOR setiap bit plain text dengan key yang sudah ditentukan, begitu juga dengan mendeskripsikan chipper text. Berikut ada perbedaan dan persamaan block chipper dan stream chipper. Persamaan block chipper dan stream chipper yaitu dalam kriptografi, block chipper dan stream chipper adalah dua algoritma enkripsi atau dekripsi yang termasuk ke dalam keluarga chipper kunci simetris. Perbedaan kedua algoritma ini yaitu untuk dasarnya, block chipper konversi teks biasa dengan mengambil bloknya sekaligus. Untuk stream chipper, konversi teksnya dengan mengambil 1 byte teks biasa pada suatu waktu. Untuk kompleksitasnya, block chipper yaitu desainnya sederhana. Kalau untuk stream chipper, kompleks secara komparatif. Untuk bit yang digunakan oleh block chipper, yaitu 64 bit atau lebih. Untuk stream chipper yaitu 8 bit. Untuk kebingungan difusinya yaitu menggunakan kebingungan dan difusi untuk block chipper. Untuk stream chipper bergantung pada kebingungan saja. Untuk mode yang digunakan pada algoritma block chipper yaitu ECB, Electronic Codebook atau dan CBC, chipper blockchaining. Dan untuk stream chipper yaitu CFB atau chipper feedback dan OFB atau output feedback. Untuk reversibilitasnya, untuk block chipper yaitu membalik teks terenkripsi yang sulit. Kalau untuk stream chipper ini menggunakan XOR untuk enkripsi yang dapat dengan mudah dibalik ke teks biasa. Untuk pelaksanaannya, block chipper itu menggunakan Vestel chipper, kalau untuk stream chipper Vernam chipper. Untuk fungsi hash akan dijelaskan oleh Andra. Kepada Andra disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi hash. Fungsi hash yaitu fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarang, lalu mentransformasikan menjadi string keluaran yang panjangnya tetap atau fix. Umumnya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string semula. Di dalam hash ada yang perlu kita ketahui, yaitu satu pesan, yang kedua yaitu message digits atau hash value. Jadi
hello world ini karena dia itu merupakan pesannya, sedangkan kalimat yang abstrak ini random merupakan hash atau hash value atau message digits. Kita akan membahas ciri-ciri fungsi hash. Yang pertama yaitu deterministic atau pesan yang sama, hasil yang sama. Yang kedua yaitu one way atau irreversible, yaitu bekerja dalam satu arah. Yang ketiga seperti penjelasan tadi yaitu berukuran fix. Yang keempat itu collision, tidak mungkin memiliki dua pesan dengan nilai hash yang sama. Yang kelima itu perubahan signifikan. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama deterministic, seperti penjelasannya tadi, kalimat atau inputan yang sama akan menghasilkan output yang sama. Bisa kita lihat di sini ada dua inputan, satu sanya, inputan kedua sanya, inputan ketiga sanya juga namun huruf besar semua, dan inputan keempat sanya huruf kecil semua. Dan bisa kita lihat di outputnya, walaupun memiliki kata yang artinya sama namun cara penulisan yang berbeda, hashnya akan menghasilkan yang berbeda. Begitu juga dengan jika dia sama maka akan menghasilkan output yang sama. Selanjutnya one way atau irreversible. Jadi hash ini kita tidak bisa mengembalikan seperti semula. Jadi misalnya ada hello world seperti yang di slide sebelumnya, kita rubah dia menjadi hash value. Hash value tersebut tidak bisa dikembalikan lagi menjadi hello world. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ciri-cirinya itu berukuran fix. Dapat kita lihat di gambar ini, ada kalimat halo, kalimat nomor teleponku 08 bla bla bla, dan kalimat tsunami menjadi kata yang populer di Indonesia bla bla bla. Walaupun inputannya berbeda-beda ukurannya, hashnya akan selalu sama. Bisa kita lihat di slide ini, hashnya itu semuanya 32 walaupun inputannya itu berukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya itu collision. Collision ini ketika ada dua string yang berbeda atau inputan yang berbeda, hampir tidak memungkinkan hash value-nya itu akan sama. Jadi jika kita lihat di tampilan slide ini, hal ini sangat tidak memungkinkan. Kemungkinannya itu terjadi seperti ini sangat kecil. Bisa kita lihat pesan yang nomor 1 itu hello world, hash value-nya sama, hash value-nya dengan pesan kedua halo dunia, hash value-nya itu sama dengan pesan pertama. Hal ini hampir tidak memungkinkan jika kita menggunakan hash. Selanjutnya yaitu perubahan signifikan. Bila kita melihat dari gambar ini, ada 5 inputan yang hampir mirip. Namun di inputan yang kedua dan di inputan ketiga itu dilakukan perubahan. Yang inputan pertama itu overnya itu menggunakan V-nya berupa V, maka hasilnya akan jauh sangat berbeda jika V-nya itu dirubah jadi U. Jadi seperti judulnya itu perubahan signifikan, maka satu bit ataupun satu karakter saja berubah, maka hasil dari hash tersebut pasti akan berubah. Selanjutnya biasanya hash itu akan disamakan dengan enkripsi, padahal dari pengertiannya saja hash itu bukan bagian dari enkripsi. Mengapa seperti itu? Karena satu hash itu dia satu arah atau tidak bisa dikembalikan seperti semula, seperti pada penjelasan sebelumnya. Lalu nilai keluaran hash tidak tergantung pada masukan, sedangkan keluaran enkripsi
bisa lebih panjang ataupun lebih pendek ataupun sama saja dengan inputannya. Contoh seperti mungkin ini contoh agar kita dapat melihat perbedaannya. Jadi di sini ada teksnya, yaitu this is clear text that anybody can easily bla bla bla. Maka hashnya kali ini kita menggunakan MD5. Outputnya akan seperti ini, yang tentunya tidak sepanjang inputannya atau teksnya. Lalu kita inskripsi, maka outputnya seperti ini. Dari sini bisa kita lihat perbedaannya secara signifikan. Mungkin ini penjelasan dari gambarnya ya. Di sini plain text, kalau udah inskripsi hasilnya itu dapat kita kembalikan seperti semula dengan proses dekripsi. Sedangkan untuk hash, jika sudah dilakukan hash, maka hasilnya itu tidak akan bisa dirubah kembali ke semula. Contoh-contoh hash. Di sini ada beberapa contoh hash seperti MD2, MD4, MD5, RIPMD, RPMD 128256 dan sebagainya. Kesimpulan, block chipper dan stream chipper berbeda dengan cara teks biasa dienkripsi dan dienkripsi. Gagasan di balik chipper block adalah untuk membagi teks biasa menjadi blok lebih lanjut mengenkripsi blok tersebut. Sementara stream chipper mengkonversi teks biasa sedikit demi sedikit, mirip dengan streaming. Kesimpulan kedua yaitu hash bukanlah inskripsi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.